Shalom, apa kabar anak-anak Miss? Kiranya hari ini kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya nak. Miss mengingatkan, marilah kita tetap menjalankan protokol kesehatan ya untuk mencegah COVID-19. Hari ini kita akan memulai pembelajaran melalui video Google Classroom. Tetapi alangkah baiknya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik buat siang hari ini Engkau masih memberkati kami. Bapa, kami sangat bersyukur ya Tuhan buat nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Bapak, kami akan memulai pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Biarlah Tuhan apa yang kami pelajari hari ini, terkhususnya untuk anak-anak peserta didik kami kelas 7, itu dapat menjadi bekal mereka di kemudian harinya. Terima kasih Bapak, kini kelas 7 siap mengikuti pembelajaran. Amin. Sudah disediakan bukunya ya, buku tulis, buku paket ya. Hari ini kita akan membahas mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Aktivitas itu berarti ada kegiatan yang dilakukan di dalamnya ya. Nah, apa untuk memenuhi kebutuhannya? Pastilah makan dan minum. Untuk selanjutnya kita ke slide 2. A. Kelangkaan dan kebutuhan manusia. Sebelum memasuki kelangkaan dan kebutuhan manusia, kita akan mempelajari ilmu sosial. Nah, sosialnya ini yang dibagi-bagi, yaitu ada sosiologi, sejarah, terus ada geografi, ekonomi. Di sini kita membahas ilmu ekonomi ya. Nah, bagaimana sih cara mengatasi masalah kelangkaan? Makanya kita harus belajar ekonomi, tapi nanti di SMA lebih dalamnya lagi ya. Kita membahas hanya sedikit-sedikit saja di SMP ya. Nah, apa itu ekonomi? Ekonomi berasal dari mana? Berasal dari bahasa Yunani, yang artinya dalam bahasa Yunaninya maksudnya oikonomia. Nah, artinya apa? Artinya rumah tangga. Baru ekonomia ini merupakan dia ada katanya dua, yaitu pertama oikos dan nomos. Nah, oikos itu apa ya? Artinya itu rumah tangga. Sedangkan nomos artinya aturan. Kalau dari dua kata ini kita dapat menyimpulkannya aturan rumah tangga. Itu simpel ya. Itu juga benar ya. Jadi ilmu ekonomi itu yang dimana ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhannya. Oke, sampai sini paham ya? Kelangkaan. Kelangkaan? Apa ya kelangkaan? Oke, sebelum membahas kelangkaan, pernah tidak kamu mendengar manusia hidup sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain? Tentu tidak ya nak, karena manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dengan orang lain dan ingin bersatu dengan lingkungan sosial. Nah, makanya manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai makhluk ekonomi dan makhluk sosial. Ya. Yang dalam kegiatannya ada aturan ya atau norma yang berlaku. Oke. Kelangkaan. Balik kita ke kelangkaan. Kelangkaan itu apa? Langka, berarti dia barangnya susah dicari ya. Nah, itu apa penyebabnya? Itu penyebabnya karena kebutuhan manusia yang banyak. Bayangkanlah kebutuhan manusia itu banyak. Bisa dikatakan tidak terbatas. Ya. Misalnya, kamu sudah punya pulpen 1. Ini misalnya ya.
pasti kamu ingin mencari pulpen warna, saya ini pulpennya warna hitam, sudah ada nih, tapi kamu kurang puas, kamu membutuhkan pulpen lagi, kamu membeli banyak, padahal sudah ada nih. Itulah dia, ya, kebutuhan atau keinginan manusia yang banyak, keinginan kamu itu dah penyebabnya, sedangkan itu alat memuasnya itu, nah, alat yang memenuhi kebutuhan kamu itu terbatas, ya, yang berupa barang atau jasanya misalnya, ya, terbatas adanya. Makanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemenuh kebutuhan itu, itulah makanya disebut kelangkaan, ya, atau kebutuhan. Di matematika kan ini, ya, kebutuhan lebih besar dibandingkan alat pemuas atau alat pemenuh kebutuhan itu tersendiri. Nah, zaman dahulu atau zaman praksara, di mana sebelum manusia mengenal tulisan, itu mereka dalam memenuhi kebutuhannya masih sangat primitif, di mana mereka dengan cara berburu ke hutan, ya, atau meramu, mengumpulkan bahan-bahan yang ada, ya. Terus setelah perkembangan zaman, naik lagi dia dengan bercocok tanam, mereka dengan memenuhi kebutuhannya. Ada juga lagi dengan barter, tukar menukar barang, ya. Terus kenapa dulu, memangnya dulu belum ada uang, belum ada, ya, sebagai alat tukar menukar. Ada memang saat itu, tapi belum disahkan dan masih sedikit yang mempunyai, dan itu tidak sebagai alat tukar menukar, ya, nak. Dan begitulah sejarah singkatnya hingga sekarang disahkanlah uang sebagai alat transaksi untuk, ya, jual beli. Oke. Selanjutnya kita akan membahas 4 macam kebutuhan manusia. Apa saja itu? Yang pertama yaitu macam-macam kebutuhannya ada berdasarkan intensitasnya atau tingkatannya, ya. Yang kedua itu adalah macam kebutuhan menurut sifatnya. Oke. Yang ketiga itu macam kebutuhan berdasar menurut waktu, dan yang keempat macam kebutuhan menurut subjek, ya. Kita yang pertama akan membahas kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Nah, ini dia kebutuhan intensitasnya atau tingkatannya. Itu juga dibagi, dia ada 3 itu. 3. Yang pertama ada kebutuhan, namanya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, ya. Atau primer itu bisa dikatakan dengan kebutuhan pokok, sedangkan sekunder itu tambahan, sedangkan yang kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan barang-barang mewah. Nah, contohnya apa? Contohnya kebutuhan primer itu, kamu masih ingat ada ada pangan, sandang, papan, ya. Pangan itu artinya makanan, sandang, ya, pakaian, sedangkan papan itu adalah rumah. Sedangkan ini artinya kebutuhan pokok, berarti kebutuhan inilah yang wajib, ya, untuk melakukan keberlangsungan hidup. Sedangkan kebutuhan tambahan yaitu di mana atau sekunder, setelah terpenuhi yang kebutuhan primer, maka adalah kebutuhan yang harus ditambahi. Contohnya apa? Contohnya perabotan rumah tangga, ya, itu wajib, ya. Kamu menggunakan apa coba untuk makan, ya, seperti itu dan lain-lainnya. Terus ada dia kebutuhan tersier. Ini bagi orang-orang yang memiliki uang lebih, ya. Jadi mana setelah terpenuhinya kebutuhan primer tadi, kebutuhan kehidupan sehari-hari seperti makanan, pakaian, rumah, baru ada lagi tambahan seperti perabotan rumah, maka bolehlah kebutuhan barang mewah seperti mobil, ya, pesawat terbang boleh,
Ya, itu bagi orang yang memiliki uang lebih. Sampai situ. Itulah inilah 3 kebutuhan yang berdasarkan intensitasnya atau tingkatannya. Yang kedua, tadi kan ada 4. Yang pertama sudah kita bahas berdasarkan intensitasnya, menurut intensitasnya. Sekarang menurut sifatnya. Nah, sifat berarti yang bisa kita rasakan ya. Contohnya, misalnya kalau kamu makan, kamu setelah makan apa yang kamu rasakan? Pasti kenyang ya, atau ada masih merasa lapar? Tentu tidak ya, kalau sudah makan pasti akan terasa kenyang. Nah, begitu juga kebutuhan sifatnya ini. Itu dibedakan 2 ya. Yang pertama ada jasmani dan rohani. Yang pertama kita akan membahas jasmani. Jasmani maksudnya kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Contohnya ketika si bunga berolahraga, kamu merasa fit, segar, ya. Ketika si Jorel makan, minum, si Jorel terasa kenyang dan rasa hausnya hilang karena sudah minum. Itulah yang artinya kebutuhan jasmani yang memberi kepuasan pada badannya. Terus yang kedua ada kebutuhan rohani. Rohani sudah jelas kalau rohani ini berbau dengan keagamaan ya, nggak keagamaan juga sih, tapi udah di pikiran kita pasti bagian agama ya. Nah itu apa? Kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Kalau misalnya kamu rajin beribadah, jiwa kamu tenang, kamu merasa bersuka cita, atau ketika kamu berliburan, pasti kamu sangat senang kan? Wah, semua yang ada di situ kamu kelilingi. Kamu misalnya pergi ke Danau Toba, kamu berenang, kamu melihat pemandangan, ada kepuasan tersendiri dan jiwa kamu segar, seharusnya capek jadi segar. Itulah dia ya. Itulah kebutuhan menurut sifatnya ya, ada jasmani dan rohani. Nah, tadi sudah berdasarkan intensitasnya, terus berdasarkan sifatnya. Menurut sifatnya, sekarang kita membahas kebutuhan menurut waktu penggunanya. Yang itu dibagi 2, ada 1 kebutuhan sekarang. Nah, kebutuhan sekarang yang dimana kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat itu juga. Misalnya, ketika kamu sakit, apa yang harus kamu butuhkan pada saat itu? Pastilah obat. Ketika kamu lapar, apa yang kamu butuhkan saat itu juga? Ya pasti makan. Ketika kamu haus saat ini juga, apa yang kamu butuhkan? Minum. Itulah maksudnya dari kebutuhan sekarang. Ya, kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Yang kedua, yang tadi kebutuhan sekarang kebutuhan masa yang akan datang. Berarti masa yang akan datang belum terjadi, ya. Masih di awang-awang, ya, masih akan datang. Yang mana artinya itu kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditunda, tetapi harus dipersiapkan dari sekarang. Contohnya, kasih contoh ya. Ketika kamu misalnya kamu ingin kuliah, apa yang harus kamu persiapkan? Pasti harus belajar, udah otomatis ya, otomatis. Terus selain itu, apa lagi yang harus kamu persiapkan? Yaitu menabung biaya, ya, uang. Berarti untuk biaya kuliah kan pasti mahal ya. Mulai dari sekarang sejak kamu kelas 7 ini, menabunglah kamu misalnya 5.000 satu hari untuk biaya kuliah kamu akan datang, ya.
Itulah salah satu contoh kebutuhan yang masa akan datang. Oke? Sekarang yang keempat, yang terakhir kan, kebutuhan menurut subjek atau bisa dibilang perasaan sendiri atau menurut pandangan kita, ya. Ini ada dua, tapi kita bahas yang pertama, kebutuhan individu. Misalnya kebutuhan individu berarti kebutuhan yang berlangsung untuk per orang, ya. Untuk misalnya kayak seperti Miss adalah seorang guru. Apa yang harus dibutuhkan guru? Apakah cangkul atau buku? Pastilah kamu menjawab buku, ya. Begitu. Tidak sama dia kebutuhan antara petani dengan guru. Petani butuh cangkul, butuh bibit, butuh pupuk, butuh obat untuk mengusir hama. Sedangkan guru membutuhkan pulpen, buku, dan lain-lainnya. Seperti itu. Beda ya setiap kebutuhan masing-masing. Dan yang kedua, yaitu kebutuhan kelompok atau tim. Apa yang kamu ketahui untuk kebutuhan kelompok? Oh, pasti ada yang menjawab itu sekolah. Ya, benar sekali. Kebutuhan kelompok itu yang dimana kebutuhan yang dirasakan yang bersama-sama. Ya, sekolah ya, benar sekali. Sekolah. Pastilah orang membutuhkan sekolah. Selain sekolah, apalagi yang dirasakan bersama-sama? Oh, rumah sakit. Benar, rumah sakit. Itu adalah kebutuhan yang diperlukan bersama-sama. Oke. Selain itu ada banyak lagi ya. Salah satunya pasar, jalan ya. Itulah kebutuhan kelompok. Oke, Miss sudah selesai menjelaskan mengenai tadi kelangkaan. Kenapa bisa terjadi kelangkaan? Karena kebutuhan atau keinginan manusia itu yang begitu banyak atau bisa dikatakan tidak terbatas. Sedangkan alat pemuasnya atau alat pemenuhannya tadi itu sangat terbatas, ya. Apa saja itu barang, jasa, dan lain-lainnya, ya. Dan dapat bisa lebih singkatnya lagi, kebutuhan lebih besar dibandingkan alat pemuasnya. Dan ada tadi jenis-jenis macam-macam kebutuhan, ya. Yang pertama tadi ada kebutuhan berdasarkan intensitasnya, berdasarkan sifat, menurut waktu, dan subjek. Nah, sudah Miss jelaskan. Terus tugas kamu hari ini adalah coba jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Nah, Miss sudah kasih slide-nya, yaitu mengenai jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat dengan iptek, dan yang kelima ada tingkat pendapatan atau penghasilan sama itu ya nak. Terus yang keenam status sosial, terus yang ketujuh perbedaan selera. Coba kamu jelaskan apa yang dimaksud ketujuh faktor itu, ya. Nanti dikirim tugasnya jika bermasalah di Google Classroom dapat dikirim melalui WA Miss, ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kiranya bermanfaat ya nak. Jika tidak dimengerti dapat dihubungi Miss, ya, melalui nomor WA Miss. Oke, sebelum akhir pembelajaran, marilah kamu berdoa di dalam hati kamu masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Terima kasih ya nak. Selamat mengerjakan.